Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi proposal penelitian saya, yakni mengenai analisis sistem teknologi chip dan biometrik pada iktp. Latar belakang. Di era sekarang, perkembangan sistem teknologi semakin cepat berpengaruh pada sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini terjadi pada perubahan KTP biasa yang diubah menjadi ektp. Seiring bertambahnya penduduk, kasus penggandaan KTP atau pemalsuan KTP semakin meningkat, sehingga diperlukan teknologi untuk melindungi data-data pribadi agar aman. Program ektp dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP biasa di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP dan digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan negara, seperti kegiatan kriminal, menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, mengamankan korupsi, menyembunyikan identitas seperti teroris, penipuan, dan memalsukan atau menggandakan identitas. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi, yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau ektp. Teknologi yang ada dalam KTP yang dapat memverifikasi data, yaitu berupa chip dan teknologi biometrik. Chip ektp dapat menyimpan biodata, tanda tangan, pas foto, dan 2 data sidik jari dengan kualitas terbaik saat dilakukan perekaman. Kemudian ada teknologi biometrik yang dapat mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk pada kartu ektp. Dengan adanya teknologi chip dan biometrik pada ektp, menjadikan solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian. Yang pertama, menjadikan solusi untuk mencegah penduplikasian kependudukan, serta untuk mencegah menghindari pembayaran pajak, menghindari mengamankan tindak korupsi, menyembunyikan identitas seperti terorisme, penipuan, dan mencegah menghindari tindak kejahatan lainnya. Yang kedua, menganalisis sistem teknologi chip dan biometrik, dan mengetahui apa saja yang terkandung dalam teknologi chip dan biometrik, serta memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang teknologi chip dan biometrik pada ektp. Yang ketiga, untuk mengetahui syarat-syarat dan prosedur apa saja dalam pembuatan, serta mengetahui apa saja fungsi-fungsi ektp. Yang keempat, mengetahui banyak hal dari berbagai aspek mengenai sistem informasi dan teknologi chip dan biometrik pada ektp yang sesuai dengan prodi peneliti, yakni sistem informasi. Dan yang terakhir, berusaha menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan. Manfaat penelitian, yaitu yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem informasi dan teknologi informasi yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di dunia perkuliahan, yakni prodi sistem informasi. Yang kedua, dengan melalui berbagai penjelasan serta teknologi-teknologi yang berada di dalam ektp, dapat menjadi bekal dalam menerapkan ilmu sistem informasi dan teknologi yang dapat diterapkan di bangku kuliah. Yang ketiga, mendapat banyak ilmu mengenai IT dikarenakan ada istilah-istilah baru mengenai teknologi. Yang keempat, optimalisasi penggunaan teknologi pada ektp dan memberikan pandangan yang lebih baik untuk menggunakan ektp dengan positif dan tidak menyalahgunakannya. Dan yang terakhir, dapat menambah informasi, referensi bacaan, dan menambah pengetahuan tentang teknologi chip dan biometrik pada ektp yang awalnya kurang paham, bahkan tidak tahu sama sekali, sekarang menjadi tahu dikarenakan penelitian ini. Batasan istilah. ektp adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi chip berisi identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Chip tersebut akan menyimpan biodata dan biometrik penduduk seperti foto, sidik jari, iris mata, dan juga tanda tangan. Sistem biometrik yang diterapkan pada ektp adalah satu hal yang membuat kartu identitas ini tidak mungkin dipalsukan. Teknologi sistem biometrik KTP ini dilakukan secara otentik dengan 3 langkah, yakni pendaftaran, verifikasi, dan identifikasi. Data biometrik yang digunakan pada ektp di Indonesia adalah data biometrik sidik jari dari seseorang. Data biometrik pada ektp memiliki manfaat sebagai sarana identifikasi diri seseorang dan sebagai alat memastikan dokumen sebagai milik orang yang sah. Landasan teori. ektp menggunakan chip sebagai media penyimpanan data, serta teknologi biometrik pada ektp memanfaatkan data sidik jari sebagai sarana identifikasi diri yang tidak dapat dipalsukan. Selain itu, ektp juga dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti autentikasi antara chip dan pembaca, serta enkripsi data. Penggunaan ektp dengan teknologi chip dan biometrik diharapkan dapat meningkatkan keakuratan dan keamanan data kependudukan. Chip pada ektp merupakan perangkat yang dapat menyimpan data kependudukan dari pemegangnya, sehingga mempermudah ketika diperlukan untuk mengurus administrasi. Chip dapat menyimpan biodata lengkap, tanda tangan, pas foto, dan 2 data sidik jari pemegangnya.
Chip yang tertanam pada eKTP berisi identitas diri, data biometrik dan sidik jari telunjuk, iris mata, dan gambar tanda tangan penduduk. Dengan adanya chip tersebut, eKTP menjadi sulit untuk digandakan atau dipalsukan. Biometrik KTP adalah inovasi yang diharapkan oleh negara, sehingga KTP tidak hanya berisi data tertulis saja, namun juga tersimpan dalam bentuk data digital. Semua data ini disimpan di chip yang tersemat ke dalam kartu identitas eKTP. Biometrik KTP kemudian adalah salah satu data yang berupa data biometrik dari seseorang warga negara yang tersimpan ke dalam chip tersebut. Biometrik adalah sebuah metode autentikasi yang menggunakan scanner atau pemindai sidik jari, tanda tangan digital, pengenalan wajah untuk mengidentifikasi jati diri individu. Sebuah perangkat scanner akan mengambil data biometrik penduduk untuk data eKTP. Kemudian, sistem akan mengubahnya menjadi informasi digital komputer dalam menafsirkan dan memverifikasi. Oleh karena itu, biometrik sulit untuk digandakan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, pengamatan, dan pencatatan, serta wawancara di tempat kecamatan untuk membuktikan kebenarannya. Selanjutnya, melalui interview tatap muka langsung atau online dan tanya jawab langsung dengan sumber data, yaitu pihak yang bersangkutan dengan sumber data, yakni kepala camat, petugas pelayanan eKTP, karyawan magang, serta masyarakat setempat. Model penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan secara utuh atas subjek penelitian serta mampu menguraikan kondisi keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi yang ada, serta mencari jalan pemecahan dari suatu permasalahan yang terjadi di lapangan. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertama, melakukan pendekatan langsung atau observasi di tempat kecamatan candi, yaitu mendekati, menggali, dan memahami sumber penelitian. Selanjutnya, memberi umpan, yaitu teknik wawancara. Sebelum mewawancara, harus menentukan studi kasus yang sesuai dengan pengumpulan data pada proposal penelitian. Kemudian, melakukan interview dengan pihak terkait secara hati-hati tanpa menyinggung siapapun. Hal tersebut dapat memenuhi keinginan peneliti untuk mendapat penjelasan dan juga membantu mendapat penjelasan yang lebih mendalam. Lokasi yang dipilih untuk pendekatan penelitian yaitu Kota Sidoarjo di kantor Kecamatan Candi. Pertimbangan dari peneliti memilih tempat penelitian tersebut yaitu dikarenakan dekat dari rumah peneliti, jarak lokasi yang mudah dijangkau oleh peneliti, dan dekat dengan tempat tinggal peneliti dapat menguntungkan, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fakta yang ada. Sumber data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada data primer, yaitu berupa wawancara secara offline di kecamatan dan wawancara secara online di Zoom meeting terhadap kepala camat, petugas kecamatan, dan masyarakat setempat. Yang kedua, data sekunder, yaitu berupa dokumen, laporan, sumber dari internet, serta jurnal-jurnal. Lalu, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu ada dua macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sumber data internal, yaitu data yang diperoleh langsung dari Kecamatan Candi. Penelitian ini bersumber dari pihak yang bersangkutan di Kecamatan Candi, yakni petugas kecamatan, karyawan, pekerja magang, dan masyarakat setempat yang didapatkan dengan wawancara dan observasi. Yang kedua, sumber data eksternal, yaitu data yang diperoleh selain dari instansi yang bersangkutan, baik dari buku-buku maupun informasi-informasi dari pihak lain. Contohnya, informasi dari buku, internet, jurnal-jurnal, dan dokumen. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat, maka penulis mengumpulkan data dengan cara yang pertama, observasi, yaitu melalui pengamatan dan pencatatan terhadap apa yang diselidiki, serta meninjau, mengawasi, dan meneliti suatu objek hingga mendapatkan data yang sifatnya valid. Proses pengamatan ini dilakukan menggunakan metode pengamatan langsung di tempat atau online, yaitu wawancara dan sesi tanya-jawab. Yang kedua, interview atau wawancara, yaitu melalui tatap muka atau online dan tanya jawab langsung dengan sumber data. Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh penelitian ini menggunakan beberapa alat bantu, yaitu smartphone dan laptop. Smartphone digunakan untuk merekam wawancara dan mengambil gambar dokumentasi. Kemudian, laptop digunakan untuk Zoom meeting wawancara online dan perlu juga membawa buku untuk mencatat poin-poin penting berupa informasi yang diperoleh dari sumber data. Selanjutnya, yang ketiga, dokumentasi, yaitu mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumen, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuannya yakni untuk memperoleh data-data tambahan atau data sekunder sebagai pendukung data primer yang ada. Yang keempat, studi pustaka.
Untuk mencari landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, teori yang lain-lain, diperlukan studi pustaka berupa buku, dokumen, jurnal, internet untuk mencari fakta dan sesuai dengan yang ada di lapangan. Teknik analisis data. Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Peneliti akan memperoleh informasi dari informan. Tujuan dari pengumpulan data menggunakan cara observasi, dokumentasi, dan studi pustaka yaitu sebagai bahan penunjang yang memperkuat data-data wawancara yang dibutuhkan untuk penelitian. Yang kedua, kondensasi data. Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan dengan cara dipilih, disederhanakan, dipusatkan, dan ditransformasikan yang kemudian dijadikan dalam bentuk rangkuman. Dalam tahap ini, semua data disesuaikan dengan masalah dan fokus penelitian serta mengabaikan data-data yang tidak berkaitan. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data dapat memberi kemudahan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan, serta dapat melihat gambaran secara keseluruhan yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif. Dalam tahap penyajian data diikuti dengan analisis data. Kemudian, data yang sudah disajikan dapat ditelaah dan dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang berarti peneliti berusaha menggambarkan data yang telah disajikan dan dianalisis. Dengan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah yang kemudian disajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Sekian presentasi materi proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.